Shalom, kita bersuah lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12 yang bertajuk Dari Utara dan Selatan ke Negeri yang Indah. Sebelum kita memulai ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena Engkau begitu baik, karena menolong kami bersama dengan kami dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti biasa saudara, pertanyaan dasar Sekolah Sabat untuk pelajaran ke-12 ialah, siapa yang dari utara dan selatan ini, dan apa yang kita boleh pelajari dari kerajaan-kerajaan ini. Juga seperti biasa, di screen saya paparkan ayat-ayat Alkitab yang membantu kita dalam pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Daniel 11 ayat 35 yang mengatakan, sebahagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencabar waktu yang telah ditetapkan. Juga seperti biasa, ada baiknya kita melihat latar belakang daripada Daniel pasal yang ke-11. Di screen saudara, mari kita membaca bersama-sama tentang raja-raja Persia dan membincangkan nasib raja-raja tersebut, serta waktu pada akhir masa nanti apabila raja dari utara menyerang gunung suci Tuhan. Dan kedua, peperangan yang berjurut-jurut berlaku di antara raja utara dan selatan, dan kesan kepada umat Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita menyimpulkan dalam Daniel 11 dengan pengakhiran yang menggembirakan apabila raja utara menghadapi ajalnya di antara gunung permai yang kudus ini. Dan harus diingat saudara, sebelum kita masuk dalam pembahasan Daniel pasal 11, kita mengetahui bahwa Daniel 11 secara keseluruhannya selaras dengan rangka nubuatan dalam bab-bab buku Daniel sebelumnya. Mesej nubuatan berlanjutan dari zaman Nabi sehingga ke akhir masa. Kedua, rentetan kuasa dunia muncul, kuasa-kuasa yang sering menindas umat Tuhan. Kemudian yang ketiga, harus diingat, setiap rangka nubuatan mencapai klimaksnya dengan pengakhiran yang menggembirakan. Daniel 2, batu itu menghancurkan patung itu. Daniel 7, anak manusia menerima kerajaan itu. Dan Daniel 8 dan 9, bait suci surgawi dibersihkan melalui pekerjaan Mesias. Di mana kita mengetahui juga Daniel ditunjukkan 3 penglihatan antara tahun pertama Belshazzar, dia memerintah, dan tahun ketiga pemerintahan Raja Koresh. Setiap visi atau penglihatan lebih details dari yang sebelumnya. Ia menjelaskan pengalaman umat Allah dalam setiap saat sejarah. Kita mungkin memahami garis besar sejarah dalam Daniel 11 dengan lebih baik jika kita mengkaji bagaimana 3 visi atau penglihatan berkaitan dengan satu sama lain. Kita lihat di screen saudara, bagaimana visi pertama, kedua, dan ketiga penglihatan Daniel ini kita boleh rangkumkan bersama-sama. Di dalam penglihatan yang pertama, kita melihat penglihatan kedua dan penglihatan ketiga. Dari jadwal itu, dari setiap ayat, kita melihat keselarasan dari kerajaan Media Persia, kemudian seterusnya kerajaan Greece atau kerajaan Yunani di bawah pemerintahan Alexander the Great. Kemudian Yunani terbahagi atau berpecah. Setelah itu kerajaan Empire Roma muncul. Dan setelah Empire Roma atau Roma Pagan, kerajaan ini digantikan oleh Roma Kepausan pula. Dan setelah itu kita melihat tidak ada lagi kerajaan di dunia ini yang menggantikan, tetapi peristiwa tentang akhir zaman atau akhir masa, the end time. Kemudian setelah itu, dari ketiga-tiga penglihatan ini kita melihat bahwa setelah akhir zaman itu, maka Tuhan akan datang kali yang kedua.
Itu sebabnya untuk memahami lebih details dari kerajaan-kerajaan utara dan selatan ini, kita akan membahas setiap kerajaan-kerajaan seperti yang dipaparkan di screen. Kita akan membahas mengenai dengan kerajaan Persia, kerajaan Yunani, kerajaan tentang Syria dan Mesir, dan kerajaan Roma pagan, dan seterusnya, kerajaan Roma kepausan, dan akhirnya peristiwa-peristiwa akhir. Kita terus saudara ke pembahasan yang pertama, yaitu kerajaan Persia. Daniel 11 ayat 1 hingga 2 menceritakan hal ini. Siapa pemimpin kerajaan Persia ini? Apa yang kita boleh pelajari dari kerajaan ini? Daniel 11 ayat 2 mengatakan, oleh sebab itu aku akan memberitakan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Apa arti, apa penafsiran ayat ini saudara? Malaikat Jibril menunjukkan kepada Daniel bagaimana Tuhan mengawal masa sejarah ini. Kemudian dia menjelaskan juga apa yang akan berlaku seterusnya. 3 raja Persia selepas Koresh atau Cyrus ialah Kambises. Kita lihat di paparan screen saudara, dari 530 hingga 522 sebelum Masehi. Kemudian Semerdis palsu 522 sebelum Masehi, dan Raja Darius 522 hingga 486. Dan yang keempat raja Persia itu adalah Raja Artasta, Raja Asyurus dalam kitab Ezra dan Esther. Kita tahu dalam pembelajaran sekolah sahabat kita sebelumnya, Darius coba menyerang Greece, tetapi dia kalah di maraton. Kemudian diteruskan oleh Raja Artasta yang akhirnya dapat menawan Athens, tetapi dia juga kalah akhirnya. Cara raja-raja ini diperkenalkan selari dengan nubuatan-nubuatan Amos. Dalam nubuatan itu, Allah mengampuni 3 dosa kerajaan sebelumnya, tetapi dihukum karena dosa raja kerajaan yang keempat. Seterusnya saudara, kerajaan Yunani atau Greece. Daniel 11 ayat 3 hingga 4. Siapa pemimpin kerajaan Yunani pada ketika itu? Apa yang kita boleh pelajari dari kerajaan ini? Daniel 11 ayat 3 mengatakan, kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa, yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya. Siapa raja yang gagah ini saudara? Negara-negara Helenistik atau Hellenics bergabung untuk menentang Raja Artasta, Raja Persia, raja yang keempat. Yunani menjadi negara yang kuat yang mengalahkan kerajaan Persia 150 tahun setelah itu. Philip dari Makedonia menyatukan Yunani dari Makedonia. Putranya Alexander yang Agung memulai penaklukan Persia pada tahun 334 sebelum Masehi, dan dia telah menaklukkan semua kerajaan Persia ketika meninggal dunia 323, yaitu pada masa dia meninggal dunia adalah 32 tahun. Namun apa yang berlaku seterusnya? Kerajaan Alexander the Great telah berpecah kepada 4 kerajaan, yaitu kerajaan Syria, Kekaisaran Seleucid, kemudian kerajaan Ptolemy Mesir, kemudian kerajaan Yunani Baktria Kassander, kemudian kerajaan Indo-Yunani Lysimachus. Inilah 4 kerajaan berpecah dari kerajaan Yunani. Apa yang kita boleh pelajari atau kita boleh ambil dari kerajaan ini daripada pelbagai nama, tarik, tempat dan peristiwa sejarah ini? Kita boleh mempelajari saudara, kita belajar bahwa ramalan itu digenapi sebagaimana yang telah diramalkan oleh utusan ilahi. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Kemudian kedua, Tuhan mengendalikan sejarah. Dia menubuatkan peristiwa-peristiwa ini berabad-abad sebelumnya.
Seterusnya saudara, topik yang ketiga yaitu nubuatan tentang kerajaan Seleukus atau Syria di utara dan Ptolemy atau Mesir di selatan. Daniel 11 ayat 5 hingga 14 menceritakan ini. Apa nubuatan tentang Syria dan Mesir? Siapa kerajaan selatan dan utara ini? Apa yang kita boleh belajar dari dua negara ini? Daniel 11 ayat 14 mengatakan, pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan raja negeri selatan. Juga orang-orang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri, sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan, tetapi mereka akan tergelincir. Setelah kematian Alexander Agung, empayar Yunani yang luas itu dibagikan di antara 4 generalnya. 2 daripadanya mereka, Seleukus di utara yaitu Syria, dan Ptolemy di Mesir selatan, berjaya membangunkan dinasti-dinasti yang akan berperang dengan satu sama lain untuk mendapatkan kuasa ke atas tanah tersebut. Menurut nubuatan, usaha untuk menyatukan kedua-dua dinasti ini dilakukan melalui perkawinan, namun persekutuan itu tidak berpanjangan. Sumber sejarah memberitahukan kita bahwa Antiochus 2 Thios 261 hingga 246 sebelum Masehi, yaitu cucu kepada Seleukus I, berkawin dengan Berenice, putri kepada Mesir, Ptolemy II Philadelphus. Bagaimanapun, perjanjian itu bertahan hanya beberapa lama waktu, dan konflik yang melibatkan umat Tuhan bermula tidak lama dari itu. Oleh itu, Daniel 11 mencatatkan beberapa peristiwa penting yang akan menyentuh kehidupan umat Tuhan dalam beberapa abad yang seterusnya, setelah Nabi Daniel tidak ada lagi. Mengapa Tuhan mengungkapkan semua butiran mengenai peperangan-peperangan ini? Sebabnya saudara, peperangan ini memberi kesan kepada umat Tuhan. Oleh itu, Tuhan memberitahukan dengan lebih awal banyak daripada cabaran yang akan dihadapi oleh rakyatnya di tahun-tahun yang akan mendatang. Karena Tuhan adalah Tuhan dari sejarah. Seterusnya saudara, topik yang keempat yaitu empayar Roma atau Roma pagan dan putra perjanjian. Daniel 11 ayat 15 hingga 28 menceritakan ini. Bagaimana kerajaan Roma pagan bermula, apa yang dijanjikan semasa kerajaan ini berkuasa, dan apa kaitan dengan kita pada masa ini. Daniel 11 ayat 22 mengatakan, seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan, bahkan juga seorang raja perjanjian. Saudara, peralihan kuasa dari raja-raja Helenistik atau Yunani ke Rom pagan nampaknya digambarkan dalam Daniel 11 ayat 16, yaitu mengatakan, sehingga raja yang akan menyerangnya akan berbuat sekehendak hati, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai, dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. Tanah permai adalah Yerusalem, sebuah tempat di mana Israel kuno pernah wujud, dan kuasa baru yang mengambil alih tempat ini adalah Roma pagan. Peristiwa yang sama juga dilambangkan oleh perkembangan secara mendatar oleh tanduk kecil itu, sehingga sampai ke tanah permai. Jadi jelas bahwa kuasa yang mengawal dunia pada tahap ini adalah Roma pagan. Ada beberapa petunjuk saudara, orang dan peristiwa empayar Roma pagan pada zaman Yesus. Kita lihat di screen saudara, bagaimana petunjuk ini kita boleh mengerti. Di mana petunjuk yang pertama, seseorang yang mengenakan cukai. Kita tahu itu adalah Kaisar Agustus pada ketika itu. Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem untuk pendaftaran banci. Kemudian ayat yang ke-21, seorang yang hina seperti yang ditunjukkan oleh sejarah. Agustus digantikan oleh Tiberius, anak angkat Agustus. Tiberius dikenali sebagai seorang yang aneh dan keji.
Kemudian peristiwa yang ketiga, ayat yang ke-22, seorang raja perjanjian akan dihancurkan. Seorang yang diurapi, seorang raja, dia dibunuh semasa pemerintahan Tiberius. Israel tidak lagi menjadi negara sejak dari itu. Dan inilah yang diartikan sebagai penyalipan atau tersalibnya Tuhan Yesus Kristus. Daniel 11, 27 hingga 28 mengatakan, menggambarkan pertumbuhan gereja sejak pemerintahan Konstantin. Walau bagaimanapun, peralihan dari rumah pagan ke rumah kepausan tidak akan berlaku sehingga 538 tahun Masehi. Untuk akhir akan tetap pada waktu yang ditetapkan. Peristiwa sejarah ini sekali lagi memberi satu bukti yang kuat tentang pengetahuan tentang masa hadapan luar biasanya Tuhan. Tuhan benar dalam semua peristiwa yang telah terjadi sebelum nubuatan ini. Dan menjadi kepastian kepada kita. Kita boleh percaya kepada apa yang Tuhan katakan akan terjadi di masa depan. Seterusnya topik yang kelima ialah kuasa seterusnya Roma kepausan. Daniel 11 ayat 29 hingga 39 menceritakan hal ini. Siapa yang menggantikan empayar kekaisaran Roma pagan? Apa yang kita boleh belajar daripada kerajaan baru ini? Daniel 11 ayat 29 mengatakan, pada waktu yang ditetapkan ia akan memasuki pula negeri selatan. Tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama. Apa penafsiran ayat ini, saudara? Daniel 11 ayat 29 hingga 39 merujuk kepada satu sistem kuasa yang baru. Walaupun sistem ini merupakan kesinambungan kepada empayar Roma pagan dan mewarisi beberapa daripada ciri-ciri pemerintahan terdahulu, namun pada masa yang sama ia nampaknya berbeza dalam beberapa aspek. Ia merupakan satu kuasa keagamaan. Ia mengarahkan sasaran serangannya terutama kepada Tuhan dan umatnya. Dan berikut beberapa tindakan yang dilakukan oleh kerajaan ini. Yang pertama, dia akan bertindak mendendam terhadap perjanjian kudus. Ini sudah tentu merujuk kepada perjanjian keselamatan yang ditentang oleh raja ini. Kedua, raja ini akan membentuk kuasa yang akan menajiskan tempat kudus dan menghapuskan korban sehari-hari. Ini harus dimengertikan sebagai satu serangan kerohanian terhadap pelayanan Kristus di bait suci surgawi. Ketiga, akibat dari serangannya ke atas tempat kudus, kekuasaan ini menempatkan kebencian yang membinasakan di Ka'bah Tuhan. Pernyataan ini selaras dengan kefasikan yang membinasakan, yang menunjukkan kepada perbuatan mungkar dan memberontak tanduk kecil itu. Keempat, kuasa ini menganiaya umat Tuhan. Sebahagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Ini mengingatkan kita kepada tanduk kecil yang menjatuhkan beberapa bala tentera dan bintang-bintang dan menginjak-injak mereka. Kemudian kelima, raja ini akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Tuhan, juga terhadap Tuhan yang mengatasi segala Tuhan. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh sama sekali. Tentu sesuatu yang tidak mengejutkan, tanduk kecil ini juga mengucapkan kata-kata yang menyombongkan, bahkan menentang yang maha tinggi. Dan yang terakhir, saudara, topik yang keenam, yaitu peristiwa-peristiwa akhir. Daniel 11 ayat 40 hingga 45. Apa yang berlaku, saudara, dalam peristiwa-peristiwa akhir ini? Daniel 11 ayat 44 mengatakan, tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Pertanyaan saudara, apa penafsiran dari ayat ini? Akhir masa, ekspresi masa akhir hanya dilihat di dalam buku Daniel.
Penyelidikan terhadap nubuatan Daniel menunjukkan bahwa masa akhir ini berlanjutan sejak dari kejatuhan kepausan dalam tahun 1798 sehingga kebangkitan orang-orang yang telah mati. Kedua, Raja Utara. Secara geografi yang dimaksudkan adalah dinasti Seleucid atau Syria, tetapi kemudiannya ia merujuk kepada Roma pagan dan seterusnya kepada Roma kepausan. Oleh yang demikian, ia tidak menerangkan tentang lokasi geografi tetapi tentang musuh rohani umat Tuhan. Sebagai tambahan, kita harus mengambil perhatian bahwa Raja Utara itu merupakan satu pemalsuan terhadap Tuhan yang benar yang dinyatakan secara simbolik di dalam Alkitab, seorang yang mempunyai perkaitan dengan utara. Raja Selatan, nama ini pada mulanya diberikan kepada dinasti di Mesir dan kemudian ia mendapat dimensi secara teologi dan ia dikaitkan dengan ateisme oleh beberapa cendekiawan, seperti ulasan yang diberikan oleh White berkaitan dengan Mesir dalam Wahyu 11 ayat 8 yang mengatakan ini adalah ateisme, the great controversy. Gunung Permai yang kudus. Di dalam perjanjian lama, ungkapan ini merujuk kepada Sion, pusat dan ibu kota Israel. Secara geografi terletak di tanah perjanjian. Selepas kayu salib, umat Tuhan tidak lagi ditentukan oleh garis etnik dan geografi. Oleh itu, Gunung Kudus ini sekarang menjadi simbol kepada umat Tuhan yang ada di serata dunia. Oleh itu, saudara, mungkin kita boleh menafsirkan peristiwa-peristiwa ini seperti ini. Raja Selatan menyerang Raja Utara. Revolusi Prancis coba untuk membasmi agama dan mengalahkan kepausan, tetapi gagal. Raja Utara melakukan serangan dan mengalahkan Raja Selatan. Kekuatan agama yang diketuai oleh kepausan dan sekutunya akhirnya akan mengatasi kekuatan ateisme dan akan membentuk gabungan dengan musuh yang dikalahkan. Edom, Moab dan orang-orang terkemuka dari Amon akan melarikan diri. Beberapa orang yang tidak dikira sebagai umat Tuhan yang benar akan menyertai gabungan itu pada jam terakhir. Keempat, Raja Utara bersiap untuk menyerang Gunung Permai yang kudus itu, tetapi menemui ajalnya. Kuasa-kuasa kejahatan dihancurkan dan kerajaan Tuhan akan dibentuk atau ditubuhkan. Dari pembelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, saudara, kita boleh menyimpulkan bahwa di sebalik peperangan-peperangan antara pemerintah-pemerintah utara dan selatan, hanya ada satu peperangan yang besar. Peperangan itu ialah kontroversi besar antara Tuhan dan syaitan. Juga merupakan pantulan politik dan sosial di dunia. Peperangan ini bukan semata-mata mengenai penaklukan wilayah atau pencapaian material. Ia merupakan pertarungan pada bahagian kosmik untuk hati dan pikiran manusia. Dalam pertarungan ini adalah mustahil untuk bersikap neutral. Kita mesti memilih untuk berpihak kepada siapa. Kedua, Tuhanlah yang mengawal sejarah dan peristiwa di dunia kita. Apapun kekhawatiran kita, serahkan dan mohon pertolongan Tuhan dengan pengakuan seperti Daniel lakukan. Dan berharaplah hanya kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Saudara, begitulah ringkasan sekolah sahabat kita. Moga ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur kerana Engkau menolong kami dalam pembelajaran sekolah sahabat kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.